warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ibu-ibu jamaah majelis taklim wa ta'lum mushol al jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, hari Sabtu, pekan yang keempat atau pekan yang terakhir di bulan Rabiul Akhir, yaitu tepatnya tanggal 24 Rabiul Akhir atau bertepatan dengan tanggal 19 November 2022. Ibu-ibu yang Allah muliakan, dirosah atau pelajaran talim kajian siang hari ini yaitu tahsin dan tafsir. Tahsin dan tafsir. Nah, saya sampaikan kembali Bu ya. Kalau tahsin cukup satu orang yang baca ya. Kemudian saya jelaskan penjelasan tentang tahsin, tentang bacaannya, itu tahsin. Tapi kalau tadarus ya, itu satu persatu ya. Makanya mungkin tadi Mbak Dian lupa kali ya, kok saya emang kalau tahsin cuma satu orang ya yang baca ya. Jadi kalau tadarus tuh sama-sama gantian tuh tadarus ya. Satu baca, satu memperhatikan, satu baca, satu memperhatikan. Tapi kalau tahsin cukup satu orang, nah baru nanti dijelaskan tahsinnya, perbaikannya dalam membaca Al-Quran. Yang tadi sudah dibaca surat An-Nahl ya, ayat yang ke-97. Nah, sebelumnya ibu sekalian ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sebelum beranjak pada sesi yang kedua yaitu tafsir, maka lihat lagi Bu ya, sekarang tahsinnya nih Bu nih. Sekarang tahsin. Lihat saja Qurannya, saya tidak mesti harus bolak-balik ke papan tulis ya, lihat saja masing-masing Qurannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca satu ayat dulu sampai selesai. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
hayatan thayyibatan wa lanahdiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, kemudian kita perhatikan Bu ya, sekarang tahsinnya. Man amila, setiap ada nun mati bertemu ain dibacanya jelas nun matinya. Man, man, an, min, min. Di sini nun mati yang diawali dengan huruf mim berfathah ma, jadi ma bertemu dengan nun mati jadi man. Ya. Man amila, tidak boleh dibaca man amila ya, karena bukan huruf dengung. Jadi nun mati bertemu ain dibacanya izhar hakiki. Man amila solihan min dzakarin. Solihan, solihan, han itu bertanwin fathah bertemu dengan huruf mim. Jadi soliham min ya. Soliham min dibacanya dengung, namanya idgham biguna apa malguna Bu? Sama ya, sama ya. Ma'al atau apa? Ma'al atau biguna sama ya. Dengung ya. Kemudian min, kalau tadi man nun mati ketemu ain, sekarang nun mati ketemu zal. Min dzakarin dibacanya menjadi min dzakarin. Nun mati ketemu zal namanya ikhfa awsat. Awsatu di tengah-tengah, maksudnya suara nun matinya di tengah-tengah. Bukan min, bukan ming, tapi min, itu yang disebut tengah-tengah ya. Min zakarin, zakarin rin ro berapa harokat tanwin ya, bertemu dengan huruf alif. Jadi zakarin ya zakarin karena dibacanya jelas, hukumnya izhar apa Bu? Izhar hakiki ya. Kalau nun mati biasa tuh atau tani itu namanya izhar hakiki. Nanti ada lagi izhar syafawi. Kalau hukum mim mati ya. Lanjut ya. Dzakarin au unsa, nun mati ketemu fa. Unsa dibacanya menjadi unsa, sama dengan min dzakarin. Sama tuh ya hukumnya ikhfa ausat. Unsa wa huwa mu'minun. Wa huwa mu'minun ketemu huruf fa. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu. Mu'minun nun mati ketemu fa, sama dengan huruf dal sama dengan huruf sa, itu sama-sama hukumnya ikhfa ausat ya. Hurufnya ada 10 Bu. Ikhfa ausat hurufnya ada 10 nih. Dal, zai, jim, shin, shod, do, zo, fa ya. Sekali lagi. Dal, zai, jim, shin, shod, do, zo, fa ya itu. Itu huruf yang nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang tadi dibacanya ikhfa yang adanya di tengah-tengah suara nun mati atau tanwinnya. Lagi ya. Mu'minun dibaca menjadi mu'minu falanuhyiyannahu. Falanuhyiyan, nun ada nun bertasdid. Ada nun bertasdid. Tadi kan yang baca Mbak Dian nih ya. Sekarang saya tanya Mbak Dian. Falanuhyiyanna, nunnya ada tasdid, apa namanya Mbak Dian? Nun yang bertasdid? Ajak lalen. Ya. Nun atau mim yang pakai tasdid namanya hukumnya titik-titik sadah. Apa? Titik-titik sadah. Nggak ada izhar sadah apa? Titik-titik sadah. Nah, apa? Idgham apa? Tadi gunah musyaddah. Gunah artinya apa, Linda? Gunah artinya apa? Dengung. Jadi apa? Gunah musyaddah, dengung yang bertasdid. Maksudnya kalau ada nun tasdid atau mim yang bertasdid dibacanya gun, nah dibacanya dengung. Contoh ini ya, apa tadi? Falanuhyiyannahu.
Seperti inna, summa, ya itu sama itu ya. Cuma dua sih hurufnya, nun sama mim. Kalau ada tasydid dibacanya dengung. Lanjut ya. Tadi falanuhyiyannahu, hunya dibaca panjang dua harokat, namanya marsilah qasiroh. Marsilah qasiroh ya. Ibu-ibu kayaknya ada sebagian yang saya lihat kayaknya bingung ya. Jangan bingung Bu ya. Mata deh. Ya. Ya, terus lanjut. Tadi falanuhyiyannahu kemudian hayatan ya. Oh hu ya, hu dibaca panjang dua harokat. Kalau ketemu alif 6 harokat, namanya marsilah tawilah. Tawilah, tawil kan artinya panjang, qasir pendek ya. Tawilah. Hayatan thayyibatan, hayatan thayyibah. Kalau dibaca berarti nun mati ketemu to, ini nih yang namanya ikhfa akrob ya. Ketemu to ikhfa akrob. Jadi nggak begini Bu, hayatan thayyibah, bukan tau tapi hayatan tan thayyibah ya. Dekat dia suara nun matinya ya, apa tanwinnya. Kemudian thayyibatan ketemu dengan waw, thayyibatan walanajziyannahum. Tanwin masuk ke waw, namanya tadi udah idgham bi guna ya. Walanajziyannahum sama tuh nun mati nun tasydid sama, tidak saya ulang lagi. Ajrahum, jim yang dimatikan dibacanya berpantul. Nama istilah tajwidnya apa Bu? Qalqalah. Ajrahum. Hum mim mati ketemu ba. Apa ya bacanya gimana? Gimana bacanya? Bacanya gimana? Ajro. Terusin terus ya, ajro. Nah, gitu. Ajrohum bi ahsani, humnya mingkem. Wala najziyannahum ajrohum bi ahsani. Mim mati ketemu ba ya. Namanya apa? Namanya apa? Ikhfa apa izhar? Ajrohum bi ahsani, namanya apa Bu? Ikhfa apa? Ikhfa safawi. Kalau nun mati ketemu ba, kalau nun mati ketemu ba iklab. Kalau nun mati ketemu ba iklab ya. Nah, tapi kalau mim mati ketemu ba itu ikhfa safawi. Bi ahsani ma kanu ya'malun, ma dua harokat. Ini baru ketemu nih yang panjang-panjang sedikit ya. Ma dua harokat, ka dua harokat, yaitu mat asli, nu dua harokat, mat asli, ya'malun, mat arid li sukun. Saya simpulkan, saya nggak pakai istilah tajwid sekarang, nggak pakai istilah apa hukum-hukumnya, tapi baca gini. Man dibacanya jelas, amila solihan dibacanya dengung, dzakarin rinnya dibaca jelas, usa dibaca samar, mu'minu dibaca samar, hu dibaca panjang, hayatan dibaca ikhfa samar ya. Wala najziyannahum dibaca dengung, ajrohum bi ahsani dibaca dengung, ma panjang, ka panjang, nu panjang, ya malun panjang. Nah itu pakai bahasa kita ya. Tapi kalau bahasa tajwidnya ada ya, ifa, iklab ini. Tapi ini pakai istilah bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Indonesia ya. Baik ya. Sekarang ibu-ibu ikutin saya. Saya juga masih belajar ya. Saya masih belajar, masih jauh sekali ya. Sama-sama belajar. Kita menerjemahkan surat An-Nahl ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ntar sambil nunggu yang salaman dulu. Ayu dikira Mbak Rohmah. Baru nanya. Bu,
Udah selesai baru nanya Bu Khadijah. 97. 97. Di antara anak, jangan anak. Beda. Tadi udah disebut an-nahl, bukan anak-mel, bukan mel tapi hal. An-nahl. Ayat 9 tambah 7 jadi 97 ya. Mbak Rahayu silakan apa? Baca doa. Ya sip. Kira saya Mbak Rohmah ya, badannya hampir sama sekarang ya. Mbak Rahayu surat An-Nahl 97. Ibu Faridah setuju nggak Mbak Rahayu kan terlambat ya? Kita hukumnya baca satu ayat tadi. Surat An-Nahl ayat 97 baca aja sendirian. Hukumannya dapat pahala, hukumannya baca ayat. Ya satu, tapi sama artinya sekalian sama artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, Mbak Rayu lumayan ya. Lumayan, 90 sekian persen ya. Kontennya. Iya. Terus artinya. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Alhamdulillah. Tadi sudah sama-sama kita mendengarkan pembacaan satu ayat yang dibawakan oleh Mbak Rahayu. Sekarang kita belajar untuk menerjemahkan perkata ya. Seperti contoh, anak artinya saya, man siapa ya, anta kamu ya, nahnu kami kita ya. Nah, sekarang kita belajar menerjemahkan ayat tadi ya. Ikutin Bu ya. Pertamanya ya, man. Dari ayatnya nanti ibu tahu jangan barang siapa aja, tapi dari man berarti barang siapa. Jadi lafaz Arabnya kita bisa, kemudian artinya bisa ya. Sekali lagi, man. Kok nggak sepakat ibu, nggak serentak man. Nah gitu, sekali lagi man. Barang siapa. Amila mengerjakan solihan soleh min dari dzakarin laki-laki atau unsa perempuan wahwa sedang dia mukminun seorang mukmin falanuhyiyannahu sekali lagi falanuhyiyannahu maka sungguh kami akan menghidupkannya panjang artinya ya, sebab fa-nya udah maka kan. Nah itu kan. Kemudian hayatan kehidupan thayyibah yang baik walanajziyannahum
dan sungguh kami akan beri mereka balasan. Ajrohum, balasan mereka. Bi ahsani, bi apa bi? Bi dengan, ahsani lebih baik ya, lebih baik. Ma apa? Kanu adalah atau bisa telah ya. Ya'malun, ya'malun mereka, ya mereka mengerjakan atau mereka berbuat. Hampir sama lah ya, mengerjakan atau berbuat ya. Nah, itu kurang lebih ibu sekalian ya, satu ayat ya dalam perkataannya. Tadi sudah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman ya, kata Allah, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik ya. Kemudian, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lebih baik Bu, akan dibalasi pahala yang lebih baik dari mereka kita kerja yang kita kerjakan, mereka kita ya. Jadi lebih baik pahalanya ya tuh. Barangkali salah satu contoh Bu ya, salah satu contoh sebelum saya jelaskan ayat ini, salah satu contoh ya Mbak Rayu, kata Nabi, barang siapa yang akan niat melaksanakan kebaikan, dapat enggak? Dapat pahala enggak? Dapat ya. Berapa pahalanya? Satu aja, jangan banyak-banyak ya, dapat satu. Tetapi apabila niatnya tadi diwujudkan, dilakukan, berarti pahalanya berapa? Jadi berapa? Kurang 10. Tuh kan beda kan? Kalau niat dicatat 1, tapi kalau dilakukan jadi 10 tambah 9, jadi itu bedanya. Maka kata Allah tadi, apabila kita mengerjakan kebaikan, maka akan ditambah pahalanya yang lebih baik. Bi ahsani makanu ya'malun, ya akan ditambah dengan yang lebih baik. Bu sekalian, jangan ngantuk Bu ya. Ya, kalau talim siang jangan ngantuk, walaupun kan udah waktunya ngantuk apa namanya istirahat ya. Baik Ibu sekalian, tadi sudah sama-sama kita membaca ya. Di sini tadi kalau secara globalnya kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa laki-laki ya dan perempuan yang beramal soleh ya, yang beramal soleh, Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik dan pahala yang lebih baik. Itu judulnya ya, judulnya. Nah, sekarang kita memperhatikan isi dari ayat ini, surat An-Nahl ayat yang ke-97 ya. Gini Bu ya. Allah berjanji atau janji Allah ditujukan kepada orang-orang yang siapa Bu? Orang-orang yang beramal soleh. Janji Allah, Allah ini berjanji. Janji Allah kepada orang-orang yang beramal soleh ya. Nah, yang dimaksud adalah siapa yang beramal soleh Bu? Min dakarin, siapa? Laki-laki ya. Dakarin, laki-laki maupun perempuan. Jadi kata Allah, Allah berjanji kepada orang laki-laki dan perempuan yang beramal soleh ya. Nah, maka Allah akan memberikan. Nah, tapi di sini pertama gini Bu, beramal soleh tentunya amal soleh itu mengikuti apa? Mengikuti tuntunan Allah dan sunnah Rasulullah ya. Yang namanya amal soleh, yang namanya kebaikan itu mengikuti peraturan Allah. Seperti contoh, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah datangnya, janganlah kamu ragu terhadap kebenaran. Jadi yang namanya kebenaran datang dari Allah. Maka tadi orang yang melaksanakan kebajikan, orang yang melaksanakan amal soleh, berarti apa? Kita harus mengikuti tuntunan Quran dan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ibu sekalian ya. Kemudian tadi ya, itu dengan apa yang ditunjuk Allah dan Rasulnya.
dan bahwa amal-amal yang dilakukan, amal soleh yang dilakukan sama kita, baik laki-laki maupun perempuan, itu telah disyariatkan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi juga Allah akan berjanji ya. Kalau Allah sudah berjanji, Bu, Allah nggak pernah mengingkari janji. Kalau manusia kadang-kadang apa? Ingkar janji. Kalau manusia ingkar janji, Allah itu nggak ada ya. Nah, tidak ada sifat manusia ada dalam sifat Allah ya. Kalau itu menepati janji ya. Nah, kemudian selanjutnya ya. Jadi di sini ya, yang dimaksud kemudian nanti orang laki-laki perempuan yang beramal soleh tadi ya, dia akan diberikan kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Nah, ibu sekalian ya. Jadi kehidupan yang baik ialah kehidupan yang mengandung semua ya dari segi-segi kebahagiaan. Orang yang hidupnya baik ya, orang yang hidupnya enak, yang mendapatkan kebaikan, hidupnya akan merasa nikmat. Kebaikan itu nikmat, bahagia, tentram, adem ayem, itu disebut hidup yang penuh dengan kenikmatan, kebaikan ya. Hidup yang diberikan kebaikan itu penuh dengan kenikmatan. Maka ibu gampang, Bu, kalau kita ingin hidup kita ini bahagia, tentram ya, bukan karena harta yang banyak, Bu ya. Benar nggak, Bu Barayu? Benar nggak? Harta yang banyak menjamin apa tidak menjamin? Ya. Harta yang banyak belum tentu ya, bukan berarti enggak, belum tentu menjamin kita bahagia ya. Ibu kasirah ya, Ibu kasirah ya. Harta yang banyak belum tentu menjamin kita hidup bahagia. Contoh, Ibu Faridah, contohnya siapa? Nggak usah jauh-jauh, artis kira-kira ada nggak yang begini? Banyak ya. Yang gampang. Kenapa saya ibaratkan artis? Karena kalau artis itu banyak uangnya, Bu, miliaran. Belum kalau kita mau ngambil mengambil uang, pakai ini, Bu. Apa tuh pakai ini, Bu? Pakai ATM, ya. Sekarang uang gampang, ya. Makanya kata orang, kalau kita punya uang banyak, jangan simpan di rumah, nanti kecurian. Simpan aja di bank, di ATM, ya. Nah, tinggal ngambil mau ratusan juta, tinggal gini kan. Seperti ini ada nomor kan. Tak, cis keluar terus uang keluarkan, nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, tiba. Seperti saya nih, saya kalau naik mobil busway ya, kalau saya uang ongkosnya habis, diisi pakai kartu juga, kartunya ditempelin, ya, mau 100.000, 10000, tinggal ini, tek, tahu ininya apa? Jalan yang keluar apanya? Yang keluar setruknya, angkanya uangnya sudah masuk di kartu, tinggal keluarnya itu setruknya sekian. Nah, ya. Sekarang uang gampang ya. Nah, baik ya. Jadi tadi kehidupan yang baik ialah kehidupan yang mengandung semua dari segi kebahagiaan dan berbagai aspek-aspek kehidupan kita. Nah, di ini Bunda ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dan sejumlah ulama bahwa mereka menafsirkannya dengan pengertian yang dimaksud kebaikan termasuk rezeki ya. Saya kok nengoknya ke sini dulu ya. Ya. Habisnya kalau kemana nengoknya ke ini gitu olah. Enggak, saya enggak sengaja kayaknya anaknya begini tuh ya, anaknya begini ya. Ya. Jadi yang namanya kehidupan yang baik udah biar bagi rata saya berdiri dah ya. Ya. Mbak Linda kelihatan ya berdirinya, kelihatan nggak? Kelihatan. Berarti saya jauh ya. Nah, kalau begini kan nggak begini aja. Bisa ke kiri, bisa ke Ibu Ola ya. Ya, baik Ibu ya. Yang namanya kehidupan yang baik tadi apa? Kita akan merasakan kebahagiaan. Itu hidup yang baik. Di dunianya saja kalau orang beriman beramal soleh hidupnya baik. Nah, di antaranya kata Ibnu Abbas ya, bahwa hidup yang baik itu ada rezeki.
Silo ya. Tadi Amir Majis, lupa namanya. Fitri ya, Mbak Fitri. Mbak Fitri, salah satu aja dah sebut rezeki itu apa diantaranya? Rezeki salah satu aja. Apa? Apa? Bernapas ya. Betul nggak yuk rezeki napas? Ya, ya. Coba Ibu Ola, apalagi rezeki itu apalagi? Apa? Jangan gemuyu dulu, apa? Sehat ya. Nah, kemarin saya ngisi khutbah Jumat di Masjid Hizbullah ya. Saya mengambil hadis, salah satu hadis, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tua. Jagalah sehatmu sebelum datang. Jagalah kayamu sebelum miskin. Nah, itu kan, itu diantara jaga yang 5 tadi itu bukan berlawan tapi gandengannya. Jagalah masa muda sebelum datang masa tua ya. Nah, termasuk ya, jagalah masa sehat kita sebelum datang masa waktu sakit. Kalau sudah sakit Bu, apa juga nggak enak Bu ya. Makan kuaci nggak nyaman ya. Ya Bu ya, Bu. Ya, Bu ya. Makan kuaci nggak nyaman ya. Sengaja Bu, saya ada yang ngasih kuaci nggak saya makan ini ya. Sengaja nih kemarin ya dari Paraman. Siapa nih? Ada yang ngasih dari orang lihat. Nah, Bu, yang dikasih kan para anak udah tua sama saya, dikasihnya kuaci. Ya udah disimpan aja di situ. Nah, jadi rezeki itu banyak rezeki ya. Nah, saya sekarang yang muda lagi. Mbak Dian. Apalagi tuh rezeki? Ya. Tadi udah. Anak ya. Punya berapa sekarang dia Mbak Dian? Berapa? 3 kurang 9. Kalau nyamain sama saya kurang 9 ya. Saya kan 11. 9 tambah 3, 9, 10, 9, 10, 11, tambah 2 ya. Tambah 2 ya, tambah 2 aja dah ya. Nah, itu anak juga rezeki. Ibu Saripah, apalagi rezeki itu? Berupa apa rezeki? Apa? Banyak cucu ya. Ya. Itu keluarga Bu ya. Nah, sekarang saya alih. Selain keluarga apa Bu? Nah, teman yang baik. Sama kata Nabi, kalau kita berteman carilah teman yang baik. Ada sebuah hadis gini, bertemanlah kita berteman yang baik. Kenapa? Teman begini Bu ya. Kalau kita berteman dengan tukang ya, baru mikir udah ada yang baik. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi ya kan? Ya, apa yang wangi? Kecepretan wanginya. Kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, tahu nggak pandai besi? Ya, kecipratan apanya Bu? Ya, apinya ya. Nah, kalau kita berteman dengan tukang sampah, nah baunya ya. Ya. Nah, makanya kata Nabi, berteman tergantung ya dari kita ini tadi itu ya. Jadi Bu, di sini yang namanya hayatan thayyibah itu kehidupan yang baik banyak sekali Bu. Tapi syarat tadi amal soleh. Kalau kita beriman kemudian beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, Allah akan kasih kehidupan yang baik. Jangan lupa, yang namanya yang baik bukan harta yang banyak, punya mobil 4 ya, punya istri berapa ya? Nggak boleh 5 ya. Paling banyak kalau umat Nabi Muhammad punya istri 4 ya. Paling banyak umat Nabi Muhammad boleh punya istri 4. Kalau nggak mampu, nah, kalau nggak mampu lagi puasa. Nah, yang namanya kehidupan Nabi nggak mesti harus banyak harta. Contoh tadi saya udah contohkan. Banyak orang yang berharta, hartanya banyak. Contohlah kayak seperti artis, saya pernah tempo di ada di TV. Ini artis ya,
Mungkin ibu udah tahu. Kira-kira itu di TV bu, yang biasanya artis orangnya itu aja tuh, nggak jauh-jauh di situ. Di RCTI orangnya itu, di Trans TV orang itu siapa tuh? Ayo, itu siapa tuh? Coba. Raffi Ahmad apalagi? Hah? Ya bisa. Raffi Ahmad. Yang sekarang hampir ditahan, siapa yang ditahan? Titik Wong. Baim Wong. Dia kan ngeprank polisi ya, sekarang ditahan ya. Nah, banyak itu hartanya banyak tuh. Raffi Ahmad, Baim Wong, apalagi itu 4 orang nih, siapa nih? Ya. Nah, Rizky Bilar ya. Nah, itu Bu, kita mah nggak ada apa-apanya. Saya nggak ada apa-apanya sedikit sama yang artis tadi. Ternyata Bu ya, yang artis tadi hartanya banyak, istrinya cantik, suaminya ganteng, tapi ternyata hidupnya apa Bu? Nggak bahagia ya, nggak bahagia. Makanya ukurannya bahagia bukan harta, tetapi iman dan amal soleh. Yakin nggak Bu? Ini kan Allah. Ini yang mengatakan Allah. Surat An-Nahl 97 itu ya Bu ya. Siapa yang nanya? Hah? Kenapa? Bentar dulu. Ibu jangan, yang lain jangan ngomong dulu, gimana Bu? Oh, TV. Oh ya. Saya alhamdulillah sama anak saya, sebelum pemerintah menteri apa ya yang mengumumkan masalah TV ya, itu anak saya sudah beli boxnya ya. Boxnya nggak jauh, cuma segede gini, dikit segini ya, lebar segini, cuman agak tebal ya. Itu ternyata begitu kemarin pengumuman pemerintah harus pakai TV digital, ya nggak pakai TV digital apa? Mati. Anak saya ada yang 2 nggak nyala, Pak. Semenjak ada pengumuman di pemerintah, TV saya nggak ada gambarnya. Tapi TV saya alhamdulillah ada gambarnya ya. Itu pakai box, beli waktu itu 115.000 online ya. Katanya gratis juga ada, ribet, mendingan beli aja langsung ya. Nah, tapi alhamdulillah jadi itu ya. Karena saya ditanya, TV saya masih nyala Ibu Marni ya. Ya. Nah, jadi ya. Jadi alhamdulillah ya. Ya bisa buat informasi ya. Kalau istri saya nih Bu, kalau istri saya setiap jam 8 itu nyetel Mama Dede. Bukan Mama Dede, gantinya siapa tuh, ada 2 orang. Ustadznya masih muda, ustazah di TV One ya. TV One. Apa Indosiar ya? Bukan. Perempuan, ustazah, masih muda ya. Masih muda, 2 orang. Dia kalau nggak salah di TV One apa ya? Ya. Setiap jam 8 itu ya. Nah, baik bos kalian ya. Kemudian kita lanjutkan jam 14:19. Kayaknya masih lumayan ya. Jadi Bu, pertama jangan lupa nih, rezeki. Tapi jangan lupa rezekinya rezeki yang halal dan toyib. Halalan toyibah. Bahkan rezeki yang halal dan toyib. Karena yang namanya halal belum tentu toyib kalau dari segi makanan ya. Mungkin juga bisa dari segi harta juga bisa ya. Kita halal ya. Tapi bagaimana? Nah, jadi yang paling pertama rezeki itu yang berupa makanan, minuman halal dan baik dimakan buat kita ya. Karena kalau yang namanya makanan belum tentu baik buat kita ya. Nah, Bu, ini saya baca ada sebuah riwayat dari Ali ibnu Abu Thalib. Disebutkan bahwa dia menafsirkannya dengan pengertian al-qanaah. Yang namanya rezeki yang puas itu adalah qanaah. Nah, ini kata Ali ibnu Abu Thalib ya. Jadi qanaah ya. Apa Bu? Siapa yang mau jawab? Qanaah. Beda ya. Qanaah, fatonah beda lagi. Qanaah, fatonah, Khadijah beda lagi ya.
Nah, sekarang qanaah. Kalau qanaah kita dapat rezeki walaupun sekian rupiah, sekian persen qanaah. Nah, apa itu qanaah? Kita merasa puas, diberikan rezeki 100.000 puas, 200.000, 2 juta, 2 miliar, apalagi ya. Nah, apalagi 2 miliar itu bisa. Kalau Ibu Ola punya dapat rezeki 2 miliar itu buka ini agen di rumahnya ya, buka agen 2 miliar. Yang tadi cuma gorengan, nanti gorengannya lebih besar lagi. Pabrik ya. Nah, gitu ya. Jadi Bu, yang namanya qanaah merasa puas dan apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala itu namanya qanaah ya. Itu Bu ya, ini menurut riwayat dari Ali ibnu Abi Thalib. Yang disebut ada tadi qanaah merasa puas ya. Juga ini hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ikrimah, itu sama seperti itu, bahwa rezeki yang baik itu adalah rezeki yang kita dapat kita merasa puas, qanaah apa adanya kita rasakan. Kita terima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah nanti akan bahagia ya itu ya. Ibu sekalian yang Allah muliakan. Kemudian ada sekarang masih ini ya waktunya ya. Baik ya, lanjut ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, kemudian tadi ya di sini juga ada pendapat-pendapat yang lain. Nah, yaitu pendapat yang benar tentang kehidupan yang baik juga dan ya di sini adalah menyatakan bahwa pengertian kehidupan yang baik ialah apa? Mencakup semua yang telah disebutkan tadi di atas. Apa itu? Mulai rezekinya ya. Nah, kata orang Sunda ya, rezekina ya. Ya. Semuanya itu tercakup dalam keterangan tadi yang di atas ya. Hayatan thayyibah itu akan diberikan kehidupan yang baik semuanya ya, semuanya akan merasakan kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, itu hayatan thayyibah ya. Nah, kemudian Ibu sekalian, saya tambah satu ayat lagi ya. Kalau tadi barang siapa orang yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, maka yang beramal soleh dia akan diberikan kehidupan yang baik, merasa enak, merasa nyaman, bahagia ya, qanaah, menerima apa adanya, insya Allah ya, gitu ya. Meskipun kita punya harta ya seginilah harta, tapi baik, rasanya di badan itu enak, di jiwa enak, di badan enak kalau kita merasa puas pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang kedua Bu ya. Yang kedua surat yang keempat. Buka Bu. Surat yang keempat, surat perempuan. An-Nisa ya, surat wanita ya. Ini ada kemiripan ya. Ayat yang ke-124. Ayat yang ke-124, saya biar cepat baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Nah, mirip ya. Apa miripnya? Ada laki-laki dan perempuan yang beramal soleh ya. Nah, di sini tadi wa may ya'mal, barang siapa yang beramal, yang mengerjakan amalan ya, minas solihati apa? Nah, dari amalan yang soleh ya, min dzakarin, dari laki-laki atau wanita, perempuan, hampir sama kan tadi, wahwa sama juga, dan dia apa? Mukmin, dia dalam keadaan beriman, faulaika, mereka itulah ya, yadkhulunal jannah, akan masuk surga ya, masuk surga, wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak dizolimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, mirip ya. Kalau ayat yang pertama, laki-laki dan perempuan yang beramal soleh, dia akan diberikan kehidupan yang baik, rezeki yang baik, rezeki yang apa, yang berkah ya. Maksudnya rezeki yang berkah yang dirasakan sama kita. Nah, kemudian kalau di dalam ayat ini sama-sama laki-laki perempuan yang beriman kemudian beramal soleh, ini malah lebih enak. Kalau tadi di dunia, kalau tadi enak hidup
di dunia, tetapi sampai ke akhirat apa enaknya bu akhirat bu? Yadkhulunal jannah, ya, dia akan masuk surga, dia masuk surga. Nah, kenapa masuk surga bu? Karena amal soleh, ya. Nah, tadi ya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki ke mau perempuan ke, ya, nah, mereka itu masuk ke dalam surga, tidak sedikit pun dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dia tidak teraniaya, tidak dizolimi, ya. Nah, tidak merasa dizolimi. Itulah orang-orang yang laki-laki perempuan yang beriman yang beramal soleh. Tapi jangan lupa bu ya, amal soleh itu luas. Amal soleh kalau dirinci banyak, ya, dirinci banyak. Dulu saya pernah menyampaikan, amal solehnya seorang istri apa Mbak Ayu? Ya, saya sebut bukan anak, bukan bapak, tapi amal solehnya seorang istri apa? Ya, apa? Melayani suami. Kalau suami datang, Mas, ya, mau makan dulu Mas, apa mau minum dulu, ya, mau mandi pakai air dingin, air hangat, air panas, ya, tawarin, ya. Kalau air panas melodok, ya, nah tawarin. Jadi amal solehnya seorang istri kepada suami. Yang lebih utama adalah seorang istri meladeni suami, ya. Kalau istilahnya apa sih kalau buat suami, aku rela, ya, aku rela apapun, ya, rela, ya. Nah, tapi rela tidak ditonjok, ya. Nah, kayak tadi kan siapa tuh Rizky Bilar, ya. Nah, sampai nonjok, ya, mukul, saya juga nggak tahan, ya. Nah, apa bukan nggak tahan, kaget, ya. Sampai dilempar kan di TV ada tuh dilempar, ya. Jangan, ya, jangan seperti itu, ya. Nah, jadi itu, ya. Ya. Ya, ya. Ya. Bu, ya, jadi gitu, ya. Amal soleh itu banyak, Bu, ya. Mungkin pertama nih, kalau kita beramal soleh kepada Allah apa? Mbak Dinda, Dinda lagi. Tadi ngomongin Dinda, Linda, ya. Mbak Dinda, amal solehnya apa tadi? Amal solehnya? Iya, amal soleh kepada Allah apa? Ibadah apa? Contoh satu ibadahnya apa? Sholat 5. Ini termasuk amal soleh kepada Allah, ya. Tetap bukan buat Allah, buat kita. Cuman amal soleh kepada Allah. Maksudnya hubungan hablum minallah, hubungan langsung kepada Allah. Itu amal soleh kepada Allah, namanya disebut melaksanakan sholat. Masih tentang hablum minallah, apalagi Mbak Linda, Dian, amal soleh kepada Allah apalagi selain apa tadi, sholat, apalagi? Dikir, kan dikir bukan buat suami, kan dikir buat Allah, masuk kepada Allah, ya. Ternyata banyak, ya, melaksanakan sholat, berzikir, berdoa, membaca Quran. Quran kan firman Allah, berarti kita langsung telah berkomunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu amal soleh kepada Allah. Amal soleh kepada manusia lebih banyak. Amal solehnya istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada bapak, ibu kepada anak, kepada cucu, kepada buyut, macam-macam, kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman, kepada sahabat, banyak sekali. Kepada manusia lebih banyak amal solehnya, ya. Itu juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beramal soleh, berbuat baik kepada manusia, itu perintah Allah. Nah, tadi di sini, barang siapa laki-laki perempuan yang beramal soleh, maka dia masuk surga karena amal soleh. Meskipun ada dalil yang mengatakan orang masuk surga karena rahmat Allah. Pernah dengar nggak Bu? Pernah, ya. Orang masuk surga dia karena rahmat Allah. Tapi ada tapinya. Tidak semata-mata, tidak sekonyong-konyong langsung Allah berikan ini masuk, ya. Apa? Karena rahmat itu di dunianya harus kita cari. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ya kita mengikuti peraturan Allah, ya. Seperti ada surat apa, ya? Surat Ali Imran, ya. Yang ada rahmat Allah itu seperti kita mengikuti perintah Allah dan Rasul, kemudian Allah akan memberikan rahmat kepada kita, ya. Nah, kalau sudah begitu, kalau sudah kita mendapatkan rahmat Allah, maka dengan itu Allah akan berikan kepada kita masuk surga karena rahmat
Allah. Yang penting pertama kita harus mencari rahmat itu. Kita harus mencari untuk rahmat. Gimana caranya? Kita patuh, kita taat, kita beriman, kita sholat dan sebagainya, itu untuk mencapai rahmat. Baru Allah nanti akan mendapatkan, akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya, baik ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan nih, jam 2:30 lewat semenit. Ya, ada pertanyaan silakan langsung saja kalau ada. Kepada diam Bu. Kalau diam ada dua Bu, kalau diam. Kemungkinan sudah paham, kemungkinan berarti 3. Saya tambah bingung. Bingung. Udah paham, ngantuk sama bingung ya. Tapi mudah-mudahan Ibu paham. Meskipun tidak 100%. Paling tidak pasti Ibu ada yang nyangkut Bu ya. Ada yang nyangkut nggak Bu? Saya menyampaikan 2 ayat, pertama An-Nahl 97 dan yang kedua An-Nisa 124. Ibu paham nggak Bu? Secara garis besar kita apa? Sekali lagi saya simpulkan, surat An-Nahl Allah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang beramal soleh Allah kasih kehidupan yang baik berupa rezeki yang halal. Tadi banyak kan, rezeki berupa anak, berupa materi, berupa macam-macam. Yang kedua, laki-laki perempuan yang beramal soleh Allah akan masukkan ke dalam surga ya. Saya sudah pernah menyampaikan, surga tidak ada bandingannya dengan dunia ya. Ibu-ibu yang umurnya 70 tahun nanti di surga menjadi 30, nggak pernah kendor, nggak pernah keriput ya, nggak pernah, pokoknya iya. Pokoknya badannya sekel aja, nggak pernah kendor ya. Laki-laki perempuan juga sama, nggak pernah kendor ya. Nggak pernah encok, nggak pernah asam urat, nggak pernah macam-macam. Di sana tidak ada di surga tidak ada ya. Kalau ditanya kerudung saya masih bingung ya. Kalau ditanya kerudung saya masih bingung ya. Nah, ya. Mungkin barangkali ya kalau emang dia mau istilahnya tetap pakai kerudungan ya sebagai ini sebagai kebiasaan di dunia, mungkin bisa aja asal pakai lagi itu ya. Bisa aja ya. Tapi kayaknya mungkin pakai kali ya. Karena kan nanti ada masing-masing, begitu kita mau keluar ya, ada tetangga kita yang bukan muhrim kan barangkali bisa aja gitu. Ini saya masih belum bisa. Kristen nggak ada masuk surga. Bu, Mbak Linda, di surga nggak ada orang agama selain. Di surga hanya buat orang yang beragama Islam ya. Jadi di surga ada ini, ada yang nggak ada, semuanya Islam semua ya, Islam semua itu ya. Ya, Insya Allah. Nih, ya Bun ya, nih Bun nih, ada hadis Bu, orang masuk surga, kemudian kata si Bun, mana ya Allah, mana tuh ikhwan saya, awal saya kok nggak kelihatan, mana tuh? Karena dulu pernah ngaji bareng, pernah talim bareng. Kita kangen sama Iwan, sama Ibu. Mana Ibu? Ya Allah, tolong pertemukan. Nanti ditemukan tuh. Dipertemukan tetangga Iwan dengan Iwan, Ahwat dengan Ahwat, nanti Allah akan pertemukan. Makanya penting di dunia kita sama-sama, sholat sama-sama, talim sama-sama, nanti Allah akan pertemukan. Termasuk orang tua, yang penting orang tuanya apa? Orang tuanya juga orang tua yang beramal soleh, yang beragama Islam. Karena kalau orang tuanya nggak beragama Islam, nggak beribadah, nggak ketemu ya, mungkin dia masuk ke neraka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kenapa? Kalau jarak kurun baca apa? Baca doa ya. Pertama salam ya, assalamualaikum ya Allah dia dan sebagainya. Kemudian ketika kita dikubur baca doa, mendoakan siapa? Mendoakan keluarga kita. Ya Allah, ampunilah bapak saya, ampunilah suami saya, segala dosa-dosanya Engkau ampuni, segala amalnya Engkau terima. Itu bacanya doa gitu ya. Ya.
Ya nggak apa-apa buat doa dibuka di Al-Fatihah boleh, nggak apa Al-Fatihah kemudian kita baca, kemudian baca doa ya. Jadi jangan banyak macam-macam. Jadi Bu, Ibu Kasih. Jadi kalau di dalam kuburan itu berdoa. Jangan banyak baca ayat, jangan. Bacanya doa. Jangan begini juga. Begini punya. Kalau kita datang ziarah ke kuburan gini, Mbah, saya minta kaya dong, Mbah ya. Mbah, saya minta ini, Mbah, saya minta isi 2 lagi, itu nggak boleh gitu. Jadi minta sama Mbah, itu namanya musik. Yang benar begitu kita masuk kuburan, ziarah kubur, yaitu berdoa, ngedoain saudara kita, ya, tetangga kita, keluarga kita. Itu ya Ibu Toria, Ibu Kasira ya. Itu ya Bu ya. Doanya pakai bahasa kita aja nggak apa-apa. Pakai bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Madura boleh ya. Tergantung dari dari tempat kelahiran kita. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf ya. Kita mendoakan semoga ikhwan awat kita yang menghadiri acara solidaritas Palestina mudah-mudahan dilancarkan dan kembali pulang dengan selamat dan mudah. Amin, Allahumma amin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa? Pengumuman.